Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menuliskan di dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi tentang bahaya dosa dan maksiat bagi kehidupan, khususnya bagi pelakunya. Ia menjelaskan bahwa seluruh keburukan dunia dan akhirat, baik yang umum maupun yang khusus, faktor penyebabnya adalah dosa dan maksiat. Dosa dan kemaksiatan membahayakan bagi hati dan juga tubuh manusia. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita coba renungkan bersama, apakah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga yang penuh dengan kenikmatan? Alasan apakah yang menyebabkan iblis menjadi makhluk yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena apakah juga para nabi, umatnya para nabi dan rasul dibinasakan? Semua karena dosa dan maksiat yang mereka kerjakan. Kita coba renungkan lagi suatu perumpamaan jika pada sebuah perahu yang berlayar di tengah lautan, lalu ada seseorang yang melubangi perahu tersebut dengan alasan untuk mengambil air. Maka apa yang akan terjadi jika tidak ada seorang pun yang mencegahnya? Lantas siapa yang akan tenggelam? Tentu bukan hanya pelaku saja, tetapi seluruh penumpang kapal yang ada di dalamnya. Begitu juga akibat dosa dan maksiat. Kadangkala tidak hanya berakibat buruk pada pelakunya, tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, maka sangat penting bagi kaum muslimin memperhatikan masalah dosa dan maksiat ini serta berupaya untuk menjauhinya. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang-orang yang berbuat kejahatan atau kemaksiatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka, maka amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini kami akan coba menyampaikan beberapa dampak dosa dan maksiat. Kurang lebih ada 7 yang akan disampaikan di khutbah siang hari ini. Yang pertama, dampak dari dosa dan kemaksiatan adalah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat 65 dijelaskan bahwa dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu kebinasaan yang kekal. Surah Al-Furqan ayat 65. Ayat ini menjelaskan bahwasannya hamba-hamba yang dikasihi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sangat takut terhadap azab atau siksa dari Allah. Karenanya mereka selalu berdoa agar dijauhkan daripada azab tersebut. Sudah barang tentu mereka selalu berusaha menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, dari dampak dari dosa dan maksiat adalah terhalangnya dari cahaya dan ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya, sedangkan maksiat
adalah kegelapan yang menghalangi cahaya. Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, aku mengadu pada Waki itu gurunya Imam Syafi'i, tentang buruknya hafalanku. Dia menasihatiku agar aku tinggalkan kemaksiatan. Dia pun berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, dosa akan melahirkan dosa yang lain, melemahkan keinginan untuk bertobat dan berbuat kebaikan. Inilah yang dipahami dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan di oleh Abu Daud nomor 4989 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berkata jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ulama salaf juga mengatakan di antara hukuman dosa adalah mengajak kepada dosa berikutnya, dan di antara pahala kebaikan adalah kebaikan sesudahnya. Dampak dosa dan maksiat yang keempat yaitu kesempitan hidup di dunia dan akhirat. Difirmankan dalam surah Toha ayat 124, dan barang siapa berpaling dari mengingatku, maka baginya penghidupan yang sempit, dan akan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Hadirin jamaah sholat Jumat rahmani wa rahimakumullah. Yang kelima, membutakan mata hati dan menghilangkan rasa jijik terhadap dosa dari hatinya. Jadi dia tidak segan-segan untuk berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Namun apa yang mereka lakukan dari dosa telah menutupi hati mereka. Terkait dengan ayat di atas, Rasulullah SAW menyampaikan penjelasannya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ron, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hatinya. Hadis At-Tirmizi nomor 3334. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam, menyebabkan kehampaan dan kekosongan hati. Seorang pendosa dan ahli maksiat akan mengalami kehampaan dalam hatinya, yaitu ruang hampa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehampaan ini disebabkan tidak adanya hidayah dari Allah. Ia merasakan kebingungan serta
kehilangan sahabat-sahabat dan lingkungan sosial yang baik. Lama-kelamaan hatinya pun menjadi kosong. Yang ketujuh, jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, merasa bangga pada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Akibat dosa dan maksiat ini yang dilakukan terus-menerus membuat pelakunya lambat laun menjadi bangga dan bahkan menyombongkan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Hal ini terjadi manakala ia merasa aman dan tidak ada yang mengganggu perbuatannya tersebut. Namun ia tidak menyadari akan datangnya ancaman murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sebagian dampak perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dapat kita jadikan bahan renungan agar kita dapat menjauhinya. Semoga Allah senantiasa menampakkan kebenaran dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengikutinya dan menampakkan kebatilan sehingga sangat jelas batilnya serta memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah ta'ala faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.